lah rumah lah, itu pemberian si anu, pemberian si ini, tapi dalam konteks ini masuk dalam anggaran harta gono gini. Ada juga pembiayaan yang jelas kan, transfernya kemana. Kalau mengenai masalah masih itu diagutkan, kenapa pilih itu? Pilih aja yang aman. Atau diperhitungkan. Kan bisa, tapi kan nggak mau. Tetap pilih yang itu. Berarti Sarwenda tahu ya Bang kalau itu di Tahu dong. Orang dua-duanya tanda tangan kok. Mau ditunjukkan tanda tangannya dulu. Itu dua-dua, orang di sini juga dikatakan sini ya, saya tunjukkan ini ya. Jadi nggak usah, jangan ngomong. Jadi yang sesat ini siapa, di mana tuh? Mereka berdua ya. Tuh, pasal 3 nih ya. Cuplikan. Cicilan utang terhadap PT BCA ya, nomor akad sekian dengan hak tanggungan berupa sebidang tanah tadi itu, Cilanda itu ya, Menjadi tanggung jawab para tetap menjadi tanggung jawab para pihak hingga lunas. Kalau hanya Ruben, maka yang dibilang pihak pertama. Kalau hanya pihak kedua, pihak kedua. Jadi kalau dikatakan tetap menjadi tanggung jawab para pihak, artinya opo? Terus kenapa kita diserang? Kenapa diserang? Seperti yang saya bilang tadi, itu gampang kok. Siapa yang mau take over itu? Atau dijual misalnya? Atau gimana caranya? Aset yang aman ini dijual, tutupin itu bagi dua. Aman kok kalau memang niat, tapi kan nggak mau. Ini tetap ingin dikuasai. Tapi tanggung jawab tetap dilemparkan ke salah satu pihak. Padahal perjanjian mengatakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak. dua-duanya. Masih juga dibilang kita disesat lah, menyesatkan lah, inilah segala macam, nggak ngerti saya. Kita mau selesai kok. Surat kami ini memang udah dibalas, menolak karena harus begini. Mana ada harta gono itu masih dibebankan dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Orang namanya juga sudah menjadi bagian masing-masing. Kalau kita pilih masih bermasalah, salah kita, betul nggak? Tapi kami menjurati ini sebenarnya kan sebagai salah satu wacana untuk adanya suatu komunikasi untuk mencari titik temu. Kami tidak preskon ketika melakukan somasi ini. Tapi kalau kemudian kami sampaikan karena kami harus membela diri ketika ada berita-berita di luar yang memojokkan klien kami. Ya. Jadi jelas ya, kalau dibilang nggak tahu dari mananya nggak tahu. Di Akta 39 ini notarisnya atau notaris yang mereka pilih aja ada kata-kata tetap menjadi tanggung jawab para pihak sepenuhnya sampai lunas. Terus sekarang masih bilang nggak boleh kamu mendapatkan surat-surat yang menjadi hak kamu karena ini belum lunas. Loh, dari awal sudah tahu itu nggak lunas kok. Kenapa masih dituliskan? Menguasai sepenuhnya. Bahkan pasal 4-nya langsung diberikan ketika tanda tangan perjanjian. Ada kata-katanya kok, ada kata-kata itu. Ini kan yang kami pertanyakan, ini kan yang kami ngomongkan. Jadi kalau dibilang menyesatkan, di mananya menyesatkan? Ada acuannya. Bukan sekedar kami merekayasa pemikiran. Jadi ayo teman-teman, kita ini bukan bicara benar salah. Tapi yang mana yang lebih logika? Mana yang sebenarnya lebih masuk akal? Mana yang sebenarnya dijolimi dan siapa yang menjolimi? Jangan kita melihat orangnya. Oh, orangnya ini seperti ini, orangnya ini seperti ini. Jangan. Kita harus bicara konteks persoalannya. Siapa yang lebih dapat diterima akal sehat pernyataannya? Harus ke arah sanalah pemberitaan itu. Sehingga kebenaran itu tetap menjadi suatu kebenaran. Kita tidak boleh menutupi kebenaran. Syukur-syukur kalau diberitakan dengan benar, itu menjadi awal dari pertemuan untuk mencari solusi. Tapi kalau tidak kita membicarakan kebenaran dan menyembunyikan kebenaran, ini membuat orang itu akhirnya akan terus bermain-main dengan retorika-retorika seperti yang hari ini terjadi. Nah, sekarang saya tanya, salah nggak kalau Ruben minta surat-suratnya karena di sini diatur? Salah nggak? Ya nggak salah. Sana kok belum ada suratnya, dari awal kan lu tahu udah memang di sana itu ada di bank. Lu bisa pilih itu. Kenapa lu pilih nggak yang aman-aman aja? Jadi janganlah artinya itu kita mencoba memojokkan mantan kita, kan itu gimana pun Ruben adalah ayah dari anak-anaknya, kan begitu artinya itu ya. Bagaimanapun pernah ada cerita yang manis
sebelum akhirnya mereka bersepakat untuk bercerai. Bercerainya juga indah. Dalam arti kata indah itu ya tidak ada riak, tidak ada ribut-ribut, teman-teman media aja nggak dapat informasi apa-apa kan begitu. Karena semuanya begitu rapi. Kok sekarang justru telah terjadi perceraian? Ditiup-tiup hal-hal yang tidak seharusnya ditiup-tiup.